Sedangkan nilai naiknya lebih drastis ya 21,82%. Secara sederhana, harga CPO dan turunannya itu di sepanjang tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan 2024. Bahwa 3 komoditas inilah yang menentukan nilai total dari ekspor non-migas ya, kurang lebih 30% kan itu ada besi dan baja 10,37%, batu bara 9,07%, sawit CPO ya, sawit itu adalah komponennya 9,05%. Harus juga diversifikasi, kita ekspornya jangan bergantung pada besi baja, batu bara, dan CPO. Tekstil aja ini sudah merosot. Kalau mau positif, ya bisa jadi dengan hitam naik itu ada harapan di tahun-tahun mendatang kapasitas produksi ekonomi Indonesia dari barang modal yang diimpor itu naik. Tapi kita perlu tahu rinciannya bagaimana kalau yang diimpor yang cukup memberi kontribusi adalah impor, mohon maaf ya, alat-alat berat dari militer dan kepolisian, maka dia kan tidak akan nambahi produksi, mungkin nambahi produksi jasa pertahanan, tapi kan tidak signifikan dari sisi negara yang kita impor. Nah, Tiongkok itu 41,60%, khusus non-migas ya. 41% impor non-migas kita itu dari Cina. Tentu ini tidak termasuk impor ilegal ya. Kita sudah bisa bayangkan ekonomi kita itu dari sisi ketersediaan barang itu bergantung ke Cinanya luar biasa yuk. Bahkan dari Amerika hanya 4,70%. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment kanal Awali Rizki kali ini menyoroti tentang informasi terkini terkait ekspor dan impor dari Badan Pusat Statistik ya. Data terkini pada tanggal 2 Februari lalu sudah lengkap ya data kondisi setahun 2025. Karena itu nanti kita akan menyoroti bagaimana sih ekspor impor Indonesia sepanjang tahun 2025 ini. Nah, BPS, Badan Pusat Statistik itu memang merilis tiap bulan ya kondisi ekspor, selisih sekitar sebulan beberapa hari. Jadi kalau dirilis di awal Februari berarti kondisi sampai dengan Desember dan seterusnya. Nah, kalau sudah rilis Desember berarti sudah ada data sepanjang tahun, selama 1 tahun. Nah, seperti biasanya untuk indikator-indikator yang termasuk utama ya, artinya utama itu dia rutin dirilis, itu merupakan sesuatu yang disajikan secara siaran pers. Selain dokumen ada siaran pers, paparan dari kepala BPS atau yang mewakili ya. Pada saat merilis tentang data ekspor impor itu ada paparan beberapa slide, lalu ada dokumen. Saya tidak bosan-bosan kepada para pemirsa saya yang suka belajar ekonomi, ada newsletter ya namanya Berita Resmi Statistik, ada nomornya, ada tanggalnya, sehingga kita bisa membandingkan dari BRS sebelumnya. Kalau sudah komplit, biasanya beberapa waktu kemudian ada juga sebagian yang penting seperti ekspor impor ini, ada dokumen yang lebih tebal. Newsletter itu belasan halaman, paparan mungkin 5-7 slide. Yang ini adalah cover dari newsletternya itu ya, perkembangan ekspor dan impor Indonesia Desember 2025, kurang lebih 20-an halaman. Lalu yang kanan ini saya ambil dari bahan paparan, karena paparan itu sebagaimana biasanya memberikan infografik yang memudahkan kita untuk memahaminya. Sedangkan yang sifatnya newsletter itu ada perbalnya, ada tabelnya. Kita lihat dari paparan itu secara simpel, salah satu slide-nya itu menunjukkan ya ekspor Indonesia pada tahun 2025 dibandingkan 2024, jadi dari 1 Januari sampai 31 Desember ya, itu digambarkan oleh 2 batang itu, yang orange menunjukkan tahun 2025, sedangkan yang kuning itu 2024. Nah, nampak nilai total ekspor Indonesia itu 282,91 miliar dolar ya. 282,91 kalau dibulatkan ya 283 miliar dolar selama setahun. Nah, sedangkan tahun lalu, tahun sebelumnya maksudnya 2024 nilainya 266,53 miliar dolar. Berarti terjadi kenaikan, pertumbuhan 6,15% yang hijau ya. Jadi tumbuh. Jadi kalau disebut pertumbuhan itu bisa negatif loh sebenarnya.
Kalau negatif ya namanya kontraksi, minus tumbuhnya. Nah ini kita tumbuh ya. Nah kemudian di kanan duanya itu yang batang kecil maupun itu dipisah. Ya, jadi Indonesia ini sudah terbiasa, tidak seluruh negara menyajikan seperti itu ya. Kita relevan menyajikan khusus perdagangan migas karena di masa-masa sangat lama lalu kita migas ini gede ya, sekarang mengecil dan dianggap perlu dipisahkan dari yang non migas karena non migas inilah yang untuk menggambarkan kondisi ekspor. Maka angka yang ini dipecah dua menjadi ekspor migas dan ekspor non migas. Kalau non migasnya 269,84 dibandingkan 282 total itu. Nah dalam hal ekspor non migas itu pertumbuhannya lebih tinggi 7,66%. Sebaliknya dengan yang di tengah, ekspor migas, ekspor minyak. Jangan salah ya, kita dalam hal migas itu ada ekspor, ada impor. Mengapa demikian? Meskipun nggak cukup seluruh produksi kita untuk kebutuhan dalam negeri, tapi beberapa minyak kita itu bukan perlu ya, memang lebih untung diekspor karena kualitasnya. Jadi minyak Indonesia itu termasuk sebagiannya itu punya kualitas yang tinggi, dan yang lebih penting kilang yang ngolah dalam negeri itu untuk beberapa jenis tidak efisien kalau diolah itu, sehingga diekspor ya seperti itu. Yang berikutnya lagi penyebabnya, yang memiliki minyak itu kan karena dia bagi hasil, ada bagian pemerintah, ada bagian negara ya, ada bagian perusahaan minyak tersebut, perusahaan minyak yang eksplorasi ya, yang memperoleh minyak itu kan swasta asing malah mayoritas. Ya dia boleh dong ekspor, meski ada aturannya tapi dia boleh ekspor. Karena itu ekspor tetap terjadi meskipun produksi minyak mentah kita kurang misalnya ya. Ekspor migas, tetapi untuk tahun 2025 tadi ekspor migasnya turun, jadi hanya 13,07 miliar dolar. Turun tidak selalu karena volumenya yang turun, ya bisa karena harganya. Perlu kita lihat rinciannya. Yang jelas nilai 13,07 itu lebih rendah dibandingkan 2024, karena itu minus 17,69% kontraksi. Lalu di bawahnya adalah perkembangan nilai impor ya. Sama, impor itu 241,86 miliar dolar. Tahun 2025 itu tumbuh dibandingkan 2024. Nah, 2,83%. Nah, kalau kita banding di atasnya berarti kan pertumbuhan ekspor, kenaikan ekspor persentasenya lebih tinggi daripada kenaikan impor. Nanti tentu dampaknya pada neraca perdagangannya ya, tapi kita belum sampai sana, itu dulu. Nah, impor dibagi migas dan non migas. Untuk migas kita impornya cukup banyak ya. 32,77. Tadi kan waktu ekspor cuma 13,07. Tetapi dalam hal impor migas pun nilainya untuk tahun 2025 lebih rendah dari 2024, min 9,67%. Memang tidak sebesar penurunan dari ekspor ya. Nah, sedangkan impor non migas juga tetap meningkat lebih dari rata-rata ekspor total, naiknya 5,11% yang khusus non migas ya. Itu kira-kira sajian utamanya. Nah, nanti ini mari kita lihat item-item ini satu persatu ya, dengan data kurun waktu yang lebih panjang. Nah, misalnya begini nih. Nah, ini data yang tahun 2025 tadi, yang biru itu paling kanan, sebelahnya yang 2024 dan seterusnya mulai dari 2004 ya. Jadi saya sajikan 21 tahun terakhir. Batang biru menunjukkan nilai ekspor Indonesia dalam satuan juta dolar, berarti lihat ke sebelah sana. Nah, tadi kan saya sebut 282,91 miliar dolar ya, ini karena dinyatakan dalam juta dolar seperti itu. Nah, maka kita dengan common sense sekilas ngelihat itu batang biru itu mengalami fluktuasi kan. Kadang lebih rendah dari tahun sebelumnya, kadang lebih tinggi. Nah, khusus di 25 ini lebih tinggi dari 24, lebih tinggi dari 23 kan batang birunya itu, tapi lebih rendah dari 2022. Nah, kalau misalnya kita mau melakukan kajian yang lebih mendalam, tentu kita akan periksa lagi komoditas apa ekspor itu, yang mana yang mengalami peningkatan signifikan di komoditas apa. Tapi untuk kali ini kita asesmennya melihat secara agregat dulu ya. 6,15 itu kan pertumbuhan tahun 2025 dibandingkan 2024. Nah, garis orange itu, line orange itu menunjukkan pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Nah, sesuai dengan batang biru yang juga naik turun, maka garis orange-nya juga naik turun kan.
Nah, maka 6,15 itu ya tidak tinggi, tapi juga tidak terlampau rendah. Kalau dilihat begini kan, nah, ada tahun-tahun yang lebih rendah. Tapi kalau dibuat rata-rata di tahun 2004-2025, dia sedikit di bawah rata-ratanya itu. Nah, cuma tetap tidak rendah. Jadi dari sisi ini saya ingin mengatakan nilai ekspor Indonesia tahun 2025 itu ya bukanlah prestasi, bukan kinerja yang buruk, tapi tidak termasuk kinerja yang baik secara nilai ekspor. Nah, bagaimana kalau dipisah yang migas dan non-migas? Karena non-migas dianggap lebih mencerminkan kinerja perekonomian, kurang lebih begitu maksudnya. Nah, kalau itu memang sedikit lebih baik karena tumbuhnya 7,66% kan, seperti tadi. Yang ini tahunnya lebih panjang. Nah, kita juga melihat yang biru itu juga fluktuasi dan angka 7,66% itu juga bisa dikatakan tidak tinggi, tapi tidak juga buruk. Nah, tapi dibandingkan dengan total ekspor, nilai 7,66 ini masuk dalam ring rata-rata ya, bahkan mungkin tidak buruk lah, tapi juga tidak bisa dikatakan kinerja ekspor non-migas Indonesia 2025 itu lebih bagus dari biasanya, tidak. Seperti biasanya saja itu. Memang lebih baik dari 2024, 2023, tapi lebih buruk dari 2022, nah seterusnya lah ya, dari sisi pertumbuhannya. Maka kita lihat lagi yang migas. Nah, yang migas ini yang fluktuasi ya, nilai loh ini sekali lagi. Kadang dalam hal ini mungkin secara volume dia tidak banyak berubah umpama, tetapi karena harganya naik turun maka nilainya pun juga naik turun, sama dengan ekspor tadi. Kalau dilihat begini, kontraksi di tahun 2025 dalam hal migas ini tergantung. Kalau kita menganggap si ekspor migas ini kan tidak jadi andalan lagi sebenarnya, maka kinerja tahun 2025 ini memang secara nilai pun termasuk paling rendah selama 4 tahun terakhir dan melanjutkan penurunan laju pertumbuhan bahkan kontraksi dalam 2-3 tahun terakhir. Nah, ini banyak sebab ya, bisa jadi juga banyak dipakai produk dalam negeri, tapi kita juga harus lihat bagaimana DPDB produksi migas, atau kita lihat di liftingnya, di data-data lifting ESDM, intinya ekspor migas kita menurun. Umumnya analisis Badan Pusat Statistik, bukan analisis, data yang disajikan dia, dan juga kebanyakan analisis ekonom, bahkan oleh pemerintah sendiri di dokumen-dokumennya, itu kalau tentang ekspor dan impor ini biasanya mereka fokus kepada yang non-migasnya. Tapi menurut saya migas tetap juga harus dicermati ya. Nah, kalau khusus ekspor non-migas, ini disajikan yang unggulan ya, tiga unggulan ekspor non-migas kita. Jadi kalau dijumlahkan ketiga-tiganya ini porsinya sekitar 29-30%. Fluktuasi ya tiap tahun di kisaran itu. Jadi bertiga saja dia sudah hampir 30%. Ini dari paparan BPS ya, itu besi dan baja, kemudian batu bara, lalu CPO dan turunannya. Kaitannya dengan sawit yang sudah diolah ya. Di tahun 2025 ini gambarnya misalnya besi dan baja. Secara nilai dia tumbuh itu, lumayan tumbuhnya. Kemudian secara volume juga tumbuh. Secara volume tumbuh lebih pesat ekspor besi dan baja. Tapi karena harga besi dan baja lebih moderat istilahnya ya, lebih rendah daripada tahun sebelumnya secara rata-rata, maka laju pertumbuhan nilai lebih rendah dari laju volume ekspor besi dan baja. Nah, ini nanti kalau misalnya kita olah untuk 10 tahun, 15 tahun, kita bisa melihat tren. Begitu juga kalau mungkin kita mau mencermati, ibu bapaknya ada yang mencermati soal besi dan baja, bisa lagi didetailkan. Besi dan baja ini diekspor kemana saja. Kemudian dari sisi kita dalam negeri produksinya seperti apa, kan ada juga kebutuhan dalam itu kalau mau mendalami lebih jauh. Tapi dari info ini besi dan baja kita ekspor, volumenya meningkat, nilainya meningkat, hanya saja karena moderasi harga barang besi dan baja ini, maka nilainya tumbuh lebih rendah. Bagaimana dengan batu bara? Nah, ini batu bara menarik ya. Untuk 2025 memang menurun, bukan hanya karena harga, tapi volumenya juga. Nah, jadi dari sisi volume, yang tengah itu bagian bawah, itu 2025 lebih sedikit ekspornya dibandingkan 2024. Nah, secara nilai pun turun. Kalau disimak penurunan nilai cukup signifikan, hampir 20% ya, 19,72%. Sementara volume turun hanya 3,68%. Jadi memang ada kaitannya.
karena harga yang moderat untuk diekspor itu di pasaran global, maka produksi cenderung turun. Tapi elastisitas sedemikian rupa untuk produksi, kemudian juga pemenuhan pasar-pasar yang mungkin sudah punya kontrak-kontrak jangka menengah, dan juga untuk memelihara pasar kan. Memang kalau terus harga turun kita nggak jual ke dia, itu kan ya sederhananya begitu. Maka sekalipun dari sisi nilai total dia turunnya cukup drastis, tapi dari sisi volume dia turunnya hanya kurang lebih 3,68%. Itu batu bara. Sedangkan unggulan yang lain CPO dan turunannya ya dari produksi perkebunan sawit, tapi yang sudah diolah, CPO dan lain sebagainya, itu secara volume naik, secara harga juga naik. Nah kalau dilihat kenaikan volume kan hanya 9,09%. Sedangkan nilai naiknya lebih drastis ya 21,82%. Secara sederhana harga CPO dan turunannya itu di sepanjang tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan 2024. Kenaikan nilai dibandingkan kenaikan volume, kenaikan nilainya lebih drastis ya, kurang lebih begitu cara membaca ini. Sekaligus kita diberi gambaran oleh BPS. Ya, kalau analisis kita ya harus tambah data lagi ya, bahwa 3 komoditas inilah yang sangat menentukan nilai total dari ekspor non-migas ya, kurang lebih 30% kan itu ada untuk besi dan baja 10,37% nilai ya, batu bara 9,07%, sawit CPO ya, sawit itu adalah kebunnya 9,05%. Maka ya bisa dipahami ya ketika Presiden Prabowo mengatakan sawit ini adalah pohon ajaib. Dipahami bukan berarti saya setuju ya. Itu sudah memang bertahun-tahun ini, belasan tahun terakhir ini menjadi andalan kita dalam ekspor produksi turunannya. Jadi kalau hilirisasi ya sawit itu sudah lebih dulu hilirisasi, perkara dia mau kemudian tingkatkan hilirisasinya, berarti pengolahan CPO dan pengolahan turunan-turunan lain dari produksi sawit itu, dari kebun sawit itu mau ditingkatkan. Bisa jadi itu nanti kalau betul berhasil program hilirisasi yang terkait ini, program ataupun swasta tertarik karena menguntungkan, maka dia bisa meningkatkan porsinya di waktu-waktu mendatang. Hanya saja ketika mau memperluas perkebunan sawitnya itu ada kontroversi ya. Soalnya adalah apakah pohon tersebut menggantikan hutan tropis, lalu bagaimana perkebunan sawit itu dikelola dengan cara memperhitungkan lingkungan dan kesinambungannya di masa depan, atau yang penting banyak dan untung. Nah, itu kan soal lain lagi, beda ya. Tapi kita harus mengakui memang sawit dan dalam hal ini turunan produksinya itu adalah sesuatu yang masih sangat penting buat perekonomian Indonesia. Bagaimana dengan negara tujuan? Karena salah satu kritik terhadap ekspor Indonesia dari para ekonom dan juga disadari oleh pemerintah berbagai periode di Indonesia, sehingga kalau kita lihat dokumen-dokumennya itu selalu dikatakan salah satu yang ingin dikejar adalah memperluas pasar. Jadi memperbanyak orang beli lah begitu. Dan sebetulnya momen ketika ada tarif Trump itu dianggap momen yang baik. Orang kadang kalau tidak ada insentif atau hukuman untuk melakukan kebijakan tertentu kadang lalai ya, abai apa, santai lah begitu. Nah kalau misalnya Amerika lalu membuat seperti itu kan, jadi kita mikir selain ke Amerika kemana lagi. Nah tapi sampai pengumuman 2025 fakta wilayah negara-negara utama ekspor itu ya nomor 1 Tiongkok ya, pemerintah selalu pakai Tiongkok ya resminya. Saya kira mungkin kalau saya sebagai orang masih tetap suka menyebutnya Cina ya, berita juga Cina biasanya. Itu masih 24% ya. Jadi dari ekspor yang 260-an lebih miliar dolar tadi, itu 24%-nya ke Cina. Ini non migas loh ya. Kalau ditambah migas ya nggak tahu kita. Yang penting ini non migas tuh yang paling dominan. Nomor 2-nya Amerika. Kenapa tarif ke Amerika itu jadi sesuatu yang sangat krusial? 11,47%, 11,5% nomor 2 tujuan ekspor kita. Nah baru India yang nomor 3, baru Uni Eropa itu banyak negara tuh ya gabungan. ASEAN keseluruhan ya berapa negara itu, 10-an negara ya lainnya. Nah lalu di sini informasi dari BPS dalam paparan yang kanannya khusus untuk 3 negara yang paling banyak kita ekspor, itu Cina,
Amerika Serikat, kemudian India. Di masing-masing negara itu apa komoditas andalan kita? Nah, ke Cina itu ya besi dan baja, bahan bakar mineral termasuk batu bara ya di dalamnya, lalu nikel dan barang daripadanya, nikel dan turunannya. Nah, sementara ke Amerika itu mesin dan perlengkapan elektronik, kemudian pakaian dan aksesorisnya, lalu alas kaki. Jadi kita memang ke Amerika ini sebetulnya tekstil dan produk tekstil itu andalan ya ke Amerika. Nah, sedangkan ke India itu gabungan itu. Kita ada bahan bakar mineral, ada lemak dan minyak hewan nabati. Ya, berarti termasuk CPO ya. Ada besi dan baja. Jadi dalam hal ini kalau kita bandingkan dengan 10 tahun yang lalu misalnya itu perubahannya tidak signifikan kecuali Cina yang meningkat ya. Jadi ya makin ke sini kita ekspor ke Cina porsinya juga perlahan tapi pasti paling tinggi. Tapi nanti kita lihat impornya bagaimana. Itu salah satu masalah dari perdagangan internasional Indonesia adalah konsentrasi kepada beberapa negara. 3 negara ini tambah beberapa negara Uni Eropa dan tambah beberapa negara ASEAN. Jadi kita mungkin sudah lama dipikirkan perluasan ke Afrika, perluasan ke Asia lain di luar Asia Tenggara, Eropa juga, Eropa Timur juga menjadi ini. Saya kira pasarnya harus didiferensiasi ya, diperluas outreach-nya. Tapi nanti juga kalau sepintas kita lihat komoditas kita juga mesti jelas kan, bukan jelas ya. Harus juga diversifikasi. Kita ekspornya jangan bergantung pada besi baja, batu bara, dan CPO. Nah, tekstil aja ini sudah merosot. Berapa persen tidak masuk dari 3 unggulan kan. Bagaimana dengan impor? Tadi gambar di depan sudah menunjukkan impor di tahun 2020 dibandingkan 2024. Nah, kalau di gambar sama ini. Impor yang biru menunjukkan nilainya. Jadi tahun ini tahun 2025 241,86 miliar dolar itu naik dibandingkan tahun 24 naik 2,83%. Kalau kita lihat batang biru yang menunjukkan nilai kan memang ada fluktuasi ya, tapi di 3 tahun terakhir, 2 tahun terakhir 24, 25 itu naik. Ya, dari sisi kenaikan 2,83% ini ya bisa dikatakan lebih rendah dari rata-ratanya. Tidak kontraksi karena tidak turun kan, tetap naik. Sementara misalnya 2023 itu kan turun karena dua-duanya tinggi banget. Nah, salah satu penyebab tinggi kan ini nilai harga ya. Harga CPO, harga batu bara. Nah, ini dari sisi peningkatan nilai, ini termasuk peningkatan nilai yang lebih rendah dari biasanya impor di tahun 2025. Nah, bagaimana dengan cara BPS menyajikan data-data impor? Ya ada data-data. Kalau waktu rilis yang sifatnya agregat ini, komoditas hanya dipilih beberapa komoditas yang dianggap porsinya besar ya, baik ekspor maupun impor. Kemudian cara penyajiannya itu juga ada yang disebut dengan cara penyajian memakai kode HS ya, harmonic system itu model bea cukai ya. Bisa 2 digit, bisa digit lebih banyak, 5, kemudian 8 bahkan. Itu nanti penyebutan-penyebutan itu biasanya ada di buku yang lebih tebal, nanti publikasinya lebih telat ya. Jadi mungkin masih 2-3 bulan lagi, maka kita melihat gambaran-gambaran komoditas lebih rinci. Itu namanya pakai HS ya tadi. Ada yang penggolongannya menjadi, kalau impor itu berdasarkan dia dipakai untuk apa, ada juga. Nah, sebenarnya ekspor impor juga ada istilah SITC, nanti lain kali kita bahas. Nah, dalam hal impor ini yang relevan untuk kita pembelajar yang masih cuma mau tahu gambaran umum lah, kita kan tidak, termasuk saya pun tidak cukup ahli untuk lebih rincinya. Dari ribuan macam barang impor, barang dan jasa itu, kalau di barang ya, kok barang dan jasa, barang itu digunakan untuk apa? Jadi BPS menyajikan 3 penggunaan. Ada impor yang dipakai untuk konsumsi, jadi barang konsumsi. Ada impor yang menjadi bahan baku atau input. Berarti dia kan mau dipakai untuk mengolah barang lagi di Indonesia. Baik kemudian setelah diolah dikonsumsi di dalam negeri maupun diekspor. Tapi dia statusnya adalah bahan baku atau barang input. Lalu ada juga impor barang yang diklasifikasikan sebagai barang modal. Karena dia dipakai untuk meningkatkan kapasitas produksi, misalnya mesin. Kendaraan juga termasuk kendaraan, kalau kendaraannya bukan kendaraan konsumsi, ya kendaraan itu dianggap impor barang modal, mesin terutama. Beda nih kalau kita beli input kan, maka 3 nih, konsumsi, kemudian
bahan baku input, lalu barang modal. Nah, kalau digambar ini sajian dari BPS. Nah, yang situ ada digambarkan yang tahun 2025 dengan 2025. 2025 ini bahan baku penolong itu mencapai 70%. Kalau mau nilainya di tabel sebelah kanan. Nah, yang ini saya ambil dari paparan, yang kanan saya ambil dari newsletternya, dari berita resmi statistiknya. Itu ada angkanya. Misal 2025 itu kalau untuk barang baku penolong itu adalah 169 miliar dolar. Secara persentasi dia 70% dari total, ini migas maupun non-migas dijadikan satu. Nah, lalu yang kedua adalah barang modal, itu mencapai 20,73%. Lalu barang konsumsi mencapai 9,27%. Tabel ini menunjukkan nilainya selama 3 tahun terakhir, betul ya, 24, 25, 2 tahun terakhir, lalu pertumbuhannya, lalu porsinya. Tapi kira-kira menganalisis ini adalah satu hal yang bisa membuat kita untuk memahami kinerja impor ya. Jadi pakai apa impor itu? Nah, kalau digambar jadi begini nih. Ini nilai yang saya gambarkan. Bukan pertumbuhannya loh ya, bukan porsinya. Tapi nilai dalam juta US dollar. Berarti bisa kita cari miliarnya. Nah, yang tadi bahan baku yang di tahun 2020 mencapai 160-an 9 miliar tadi, sekitar 70%, itu orange. Nah, lihat fluktuasi yang orange ini ya. Jadi bahan baku penolong ini sangat fluktuatif. Nah, di sini kita punya kesempatan untuk mengkaitkan dengan kondisi ekonomi Indonesia pada tahun itu. Ya, sederhananya pada saat dia turun drastis, itu pastilah di tahun itu ekonomi melemah ya. Kurang lebih begitu. Begitu juga dengan konsumsi yang biru. Sayang ini karena skalanya ini jadi nggak kelihatan fluktuasinya. Kalau digambar sendiri yang biru itu kelihatan fluktuasi juga. Dan kecenderungan fluktuasinya barang konsumsi itu trennya bukan persentase turunnya itu sama dengan yang orange ya. Yang berbeda adalah yang hitam. Ya, yang hitam ini karena kan barang itu dibeli, diimpor, itu bisa untuk tujuan 2, 3 tahun, 5 tahun mendatang. Misal ini dalam rangka gencarnya proyek-proyek hilirisasi, baik itu pemerintah maupun juga dilakukan oleh swasta. Mereka kan sedang membangun pabrik ya, mesin-mesin, maka di situ banyak. Begitu juga yang mungkin menimbulkan kontroversi, impor alutsista yang berat gitu ya, alutsista yang berat. Nah, itu juga tidak terkait dengan kondisi ekonomi terkini ya. Nah, makanya yang hitam itu menarik kan. Jadi yang hitam yang barang modal itu terus menaik nih selama beberapa tahun terakhir. Termasuk di 2025 ini naik dia. Perhatikan yang orange turun. Ya, jadi khusus bahan baku penolong itu turun nilainya 25 dibandingkan 24. Nanti kalau dicari presentasinya dia, presentasi tumbuhnya dia tuh kontraksi, yang hitam tumbuh. Nah, sementara yang biru, yang barang konsumsi juga turun. Meskipun total ketiga-tiganya di jumlah hasilnya tetap impor tadi tumbuh 2,81% kan dari totalnya. Tapi kalau ini sebetulnya yang tumbuh hanya barang modal. Nah, boleh juga ini, tapi saya ulangi, namanya assessment bersifat agregat dan saya hanya melihat snapshot lah ya dari data-data sementara. Tentu perlu kajian yang lebih dalam lagi untuk masing-masingnya. Ini kira-kira mengindikasikan ekonomi di 2025 ya memang tidak terlampau bagus. Impor bahan baku turun, impor barang konsumsi turun, yang modal itu naik. Kalau mau lihat sisi positif, ya kalau pemirsa saya ini, wah ini karena selalu jelek-jelekin gitu ya. Kalau mau positif, ya bisa jadi dengan hitam naik itu ada harapan di tahun-tahun mendatang kapasitas produksi ekonomi Indonesia dari barang modal yang diimpor itu naik. Tapi kita perlu tahu rinciannya bagaimana kalau yang diimpor yang cukup memberi kontribusi adalah impor, mohon maaf ya, alat-alat berat dari militer dan kepolisian, maka dia kan tidak akan nambah produksi, mungkin nambah produksi jasa pertahanan, tapi kan tidak signifikan. Semacam itu ya, tetap ini harus kita lihat nantinya. Nah, ini yang impor non-migas secara total seperti ini. Pertumbuhannya cukup baik ya. Impor migas ini juga kontraksi. Jadi impor non migas ini gede ya naiknya. Seandainya yang naik itu adalah barang input, berarti dia akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih kuat di tahun 25 maupun bisa jadi geser ke 26. Tapi kalau dia impor barang modal, ya barang modalnya apa kan gitu. Secara umum bisalah diharapkan dengan impor modal segitu
paralel dengan investasi yang naik di berbagai sektor. Tapi kita kan sudah banyak menganalisis di sini hal seperti itu. Saya masih skeptis, harus dilihat lagi rincian-rinciannya. Ini impor non migas, sedangkan impor migas kita memang kontraksi. Lalu kalau dari sisi komoditas utama ya ini yang impor, kita mengimpor. Nah ini kan salah satu bagian rinciannya, tapi nanti perlu lebih rinci lagi ya. Nah mesin dan peralatan mekanik, jadi benar sih dari sisi ini kita tumbuh 7,75% secara nilai, secara volume 7,29%, artinya dari sisi harga dia relatif seimbang ya. Kemudian dari sisi mesin perlengkapan elektrik jadi beda ya, mesin mekanik lalu elektrik ini juga yang elektrik naik lebih pesat. Nah kendaraan dan bagiannya juga naik cukup pesat. Dari sisi ini ya bisalah positif kita baca ya, bahwa kalau dikaitkan dengan yang dimaksud adalah kalau dilihat dari sisi macam barangnya ini, dari sisi tadi penggunaannya ini adalah barang modal, oke, tapi saya ulangi, mesin dimaksud, mesin yang nanti meningkatkan kapasitas produksi barang, ya atau ya tidak langsung terkait gitu kan. Sedangkan dilihat dari sisi impor, nah tadi kita kan juga begitu, dari sisi negara yang kita impor. Nah Tiongkok itu 41,60%, khusus non-migas ya. 41% impor non-migas kita itu dari Cina. Tentu ini tidak termasuk impor ilegal ya. Kita sudah bisa bayangkan ekonomi kita itu dari sisi ketersediaan barang itu bergantung ke Cinanya luar biasa yuk. Bahkan dari Amerika hanya 4,70%. Sementara tadi kita ekspor ke Amerika sekitar 11,5% kan, 11,5%. Nah begitu juga dengan India tidak ada di peta ini sebagai negara ya. Itu yang jadi masalah, maka jadi masalah dari sisi India, bukan kita tentu senang. Jadi kalau dengan India kita surplus cukup besar. Kalau dengan Cina, dari lihat data ini saja kita defisit. Nah dengan Amerika kita surplus. Nah karena itu Amerika juga ribut kan. Nah kita juga impor dari Jepang masih banyak. Nah ini rincian dari masing-masing kita itu impor apa. Nah lalu kalau digabungkan antara ekspor dan impor namanya neraca perdagangan. Nah kita surplus, tapi tadi saya ingatkan surplus kita terutama disumbang oleh impornya naiknya lebih landai. Ekspornya sebetulnya naiknya melandai dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi impornya turun lebih cepat sehingga kita surplusnya membesar. Kalau dibagi menjadi migas dan non-migas begini. Nah maka kalau digambar lebih lanjut ya seperti ini neracanya. Neraca ekspor impor kita. Yang hitam itu menunjukkan surplus defisit. Ya, neraca barang kita masih cukup baik lah dari sisi agregatnya. Tapi tadi dari penjelasan komoditas dan penjelasan negara, baik itu ekspor maupun impor, ketahanan eksternal kita itu tidak terlalu kuat. Tidak lemah tapi tidak terlalu kuat. Maksudnya begini, kalau Anda pedagang, ketika Anda yang beli banyak, Anda kan tidak bergantung kepada pembelian satu orang. Begitu juga ketika Anda membeli, penjual yang bisa menyuplai Anda banyak. Nah, itu kan impor. Nah, jadi diferensiasi itu penting. Begitu juga Anda sebagai pedagang, dagangannya berapa banyak gitu. Apalagi ini negara ya. Negara dengan penduduk yang banyak, wilayah yang luas seperti Indonesia dan potensi yang besar ini, idealnya negaranya memiliki barang yang relatif diversifikasi ya. Diversifikasi bukan hanya soal laku nggak laku, itu juga akan membuat perekonomian kita dinamis. Orang bekerja di berbagai sektor dan seterusnya. Nah kalau kemudian saya pisah khusus yang hitam tapi saya ganti jadi batang untuk defisit, nah itu fluktuasinya. Fluktuasi nilai defisitnya. Jadi cukup baik dari sisi itu di tahun 2025 ini. Kurang lebih begitu, saya tutup dengan beberapa kesimpulan. Jadi nilai ekspor Indonesia itu sekitar 283 miliar, itu naik 6,15%. Bahkan informasi lebih bagusnya khusus non-migas naiknya 7,66%. Tadi kita juga sudah melihat komoditas unggulan non-migas kita masih serupa dengan beberapa tahun terakhir, besi dan baja, batu bara, CPO dan turunannya. Semua cukup sensitif terhadap harga global ya. Kita memerlukan diversifikasi komoditas unggulan. Lalu negara tujuan utama kita Cina, Amerika, dan India. Bertiga-tiga aja sudah 42,28%. Jadi tidak main-main urusan tarif dengan Amerika itu ya. Dan jangan lupa India ini ya, kalau dia mulai bereaksi kita juga harus berpikir bernegosiasi dengan mereka.
Nah, sedangkan nilai impor itu naik tapi tidak secepat ekspor. Begitu juga dengan non-migas. Lalu 3 negara pemasok barang impor kita itu wah lebih timpang banget ya. Sendirian Cina saja 41,60%. Jadi kita impor dari Cina paling banyak. Jepang saja hanya 6,90%. Tadi sebenarnya dari sisi negara kita ya, karena dimasukkan ASEAN yang besar juga adalah Singapura ya, perkara itu hanya lewat tapi statusnya ekspor ke Singapura. Begitu juga impor sebetulnya ada. Nah, cuman kan negara Singapura sering masuk dalam total ASEAN, padahal dia gede juga. Nah, pada 2025 neraca perdagangan Indonesia itu secara umum surplus. Negara yang surplus besar Amerika, India, Filipina. Yang kita defisit lebar Cina, Australia, Singapura. Nah, maka saya tutup dengan neraca perdagangan masih cukup baik di 2025, tapi juga tidak kinclong lah gitu ya, baik tapi tidak kinclong dan ada risiko memburuk di 2026 karena tantangan geopolitik, tantangan perubahan supply chain dunia, tantangan tarif Trump, dan juga tantangan internal kita ketika ada shifting kebijakan pemerintah terhadap peran BUMN dan sebagainya, apakah itu akan berpengaruh terhadap kemampuan ekspor kita, kemudian juga shifting mengatur-ngatur yang boleh impor, apakah itu mempengaruhi impor kita, itu masih kita lihat beberapa bulan mendatang. Semoga ekonomi Indonesia secara ekspor impor membaik di tahun ini.